الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga sore hari ini. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kajian pada maghrib malam hari ini, sedikit yang kami sampaikan terkait dengan sebuah data yang penting untuk kita ketahui. Dari data tahun 2025, yaitu klaim jaminan kesehatan nasional di tahun 2025 mencatat angka pembiayaan kesehatan khusus untuk penyakit dikatakan di sini katastrofik, yaitu penyakit kronis yang berbiaya mahal, itu menembus angka lebih dari 50 triliun untuk menangani lebih kurang 60 juta kasus di seluruh Indonesia. Di sini yang termasuk empat besar, yaitu yang pertama jantung, kemudian yang kedua gagal ginjal, kemudian yang ketiga kanker, dan yang keempat yaitu stroke atau penyakit pembuluh darah. Nah, data ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menarik untuk kita kaji bagaimana seharusnya kita di dalam kehidupan kita. Tentu bagian dari warga negara Indonesia tentu harus ada sebuah perhatian bahwa empat penyakit katastrofik, empat besar tadi, kesimpulannya ya, pemerintah mempunyai fokus di penyakit-penyakit utama tadi yang berbiaya mahal, sehingga mulai tahun 2025 sebetulnya itu sudah ada deteksi dini. Itu pun semua usia. Contohnya saja yang cukup mengejutkan adalah gagal ginjal. Dulu itu biasanya gagal ginjal hanya terjadi pada orang usia misalnya lebih dari 60. Sekarang ini yang mengejutkan ada yang terjadi di bawah 30. Jadi sudah mengalami disfungsi di ginjal, ya, pengolahan cairan yang ada di tubuh manusia. Ini menjadi sebuah hal yang kemudian disikapi sehingga Bapak Ibu khusus yang apalagi di kota Yogyakarta ya, karena kemarin saya cek itu memang kadang fasilitas cek kesehatan gratis atau CKG itu sangat tergantung dengan masing-masing puskesmas, karena nanti yang menjadi ujung tombaknya puskesmas. Nah, kita di Jogja cukup diuntungkan karena puskesmas-puskesmas yang ada di kota Yogyakarta relatif pelayanannya lebih lengkap, ceknya lebih lengkap. Di beberapa kabupaten kemarin saya dikelui karena kebetulan saya di Komisi D yang membidangi kesehatan. Contoh salah satu kabupaten itu pelayanannya hanya sangat minim sekali. Contohnya saja, kalau standarnya itu ngambil darahnya seharusnya dari nadi, dia ngambilnya hanya dari
kesiapan dari puskesmas. Nah, kita monggo nanti Bapak Ibu sampai kepada yang di usia produktif gitu untuk bisa memanfaatkan betul, karena konsentrasi anggarannya sekarang memang dengan angka 50 triliun tadi disimpulkan sebuah rencana aksi di tahun berikutnya, yaitu tahun 2026 ini bisa diakses kapan saja, bisa diakses kapan saja untuk kemudian kita ya sebagai warga negara dan khususnya kita sebagai umat Islam, kita berharap tentu kita mampu mendeteksi kondisi tubuh kita ya dengan tadi fasilitas screening kesehatan atau cek kesehatan gratis. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kondisi kita mulai dari darah, urin dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita coba pandang seperti apa kesehatan itu. Ya, harus kita antisipasi, harus kita cek kondisi kita. Sekarang ini kondisi kita seperti apa? Maka dengan cara. Nah, dari sekian banyak upaya-upayanya, Bapak Ibu, saya hanya ingin mengkaitkan dengan penyebabnya. Dari sekian banyak penyebab itu, Bapak Ibu, dari termasuk yang penyakit kronis tadi, kesemuanya tidak bisa lepas dari faktor makanan. Ini yang menarik dari beberapa penelitian yang saya coba searching gitu. Penyakit-penyakit kronis tadi tidak bisa melepaskan faktor makanan sebagai penyebab utama ya terjadinya gangguan kesehatan itu. Nah, untuk masuk ke sana ini menarik ya. Saya tertarik kemudian kita angkat sebagai tema malam hari ini karena sebetulnya kita kaitkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya sudah memberikan beberapa instrumen kepada kita ya, bagaimana sikap kita terkait dengan makanan itu, bahwa makanan untuk bertahan hidup, untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, untuk bisa beraktivitas ya, itu kita butuh energi, dan energi itu sebagai sumber utamanya adalah asupan makanan kita. Nah, ini problemnya adalah apakah kita punya kepedulian terhadap apa yang kita makan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi yang menarik di sini jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sekian sekian ribu tahun telah memberikan sebuah panduan kepada kita ya, ayuhan nas, bahkan seluruh manusia ya, untuk punya perhatian dengan masalah makanan atau di dalam makan. Karena kalau dalam ayat ini Allah sampaikan halalan thayyiban, sesuatu yang sudah dikatakan, dinyatakan halal oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebut di ayat-ayat yang lain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau kita hitung antara semua yang ada tadi mimma fil ardi, apa yang ada di bumi ini, kira-kira antara yang halal dan yang diharamkan Allah banyak yang mana? Bapak Ibu kira-kira banyak yang mana? Banyak yang halal. Jadi sekian banyak itu yang diharamkan hanya sedikit saja. Ya. Tapi ini yang menarik dalam beberapa saya hanya baca tulisan-tulisan terkait dengan tafsirnya di sini. Yang menjadi persoalan adalah umat-umat terdahulu, termasuk pada saat
zaman Rasulullah diutus, ya, Arab-Arab jahiliyah itu sebagai sebuah contoh saja. Kecenderungan manusia itu yang terjadi malah apa? Mengharamkan yang sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diharamkan. Maka juga di dalam ayat yang lain yang berbicara juga terkait dengan masalah makan ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wa kulu washrabu ya wala tusrifu. Di situ juga disampaikan, saya baca juga keterangan tafsirnya. Sebagian ulama mentafsirkan wala tusrifu ini maknanya adalah berlebih-lebihan karena apa? Karena mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terjadi pada umat terdahulu. Mungkin pada umat-umat tertentu ya, karena budaya, hukum adat dan seterusnya mengharamkan sesuatu yang secara syariat dihalalkan. Kalau kira-kira hari-hari ini, zaman ini seperti apa Bapak Ibu? Apakah mengharamkan yang halal atau sebaliknya kira-kira? Kayaknya sebaliknya ya. Kecenderungan umat hari ini bisa jadi sekian yang sedikit itu diharamkan, berupaya untuk bagaimana dihalalkan. Yang hari-hari ini kita masih perlu waspada, ini miras ini masih ada upaya gitu ya. Dia sebagai komoditas terbatas, dia caranya menjadi tidak terbatas gitu, mudah diakses oleh orang-orang. Ini kan sebuah problem juga hari ini, karena memang belum termasuk yang diharamkan melalui negara, begitu ya. Kalau yang lain-lain itu sudah diakomodasi, ya misalnya tentang masalah daging, gitu ya. Itu banyak perda, banyak aturan sudah memberikan perlindungan. Apalagi kita sudah punya undang-undang jaminan produk halal. Tapi belum menyentuh yang tadi, yang upayanya hari ini itu tadi, bagaimana menghalalkan yang sudah jelas haram. Nah ini hari ini tantangannya begitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Baqarah tadi maupun yang Al-A'raf tadi memberikan satu panduan kepada kita bahwa mana saja yang boleh kita makan dan bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Nah tadi kalau di dalam surat Al-A'raf tadi ada satu tafsir yang bahwa itu wala tusrifu, ya wa kulu wasrabu wala tusrifu. Wala tusrifunya bermakna janganlah berlebih-lebihan dengan tadi mengharamkan yang dihalalkan. Tapi juga ada tafsir yang seperti yang biasa atau sebagian besar dimaknai tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Jadi kalau ketika saya kaitkan dengan tadi halalan thayyiban di ayat 168 surat Al-Baqarah itu ada kesinambungannya. Jadi makna halal jelas, tapi thayyiban itu salah satu maknanya di situ adalah maknanya baik, aman, termasuk tidak berlebihan, kewajaran. Jangan sampai berlebih-lebihan. Maka di sini kita punya sebuah guidance, sudah jelas sebetulnya perkembangannya. Bagaimana kita mensikapi sesuatu yang itu jelas tidak pernah kita tinggalkan dan jelas kita butuhkan, yaitu yang namanya makan dan minum. Tapi yang kemudian harus kita perhatikan adalah bagaimana kita kemudian mampu menetapkan batas tadi, wala tusrif. Kita sebetulnya kalau di bulan Ramadan mungkin ayat ini sering juga disampaikan ya, untuk memperjelas ayat tentang masalah puasa Ramadan gitu ya. Tapi persoalannya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini menjaga tubuh kita ini tidak hanya pada bulan Ramadan saja.
ya di dalam aktivitas sepanjang kehidupan kita, termasuk di luar bulan Ramadan ini. Dan penelitian-penelitian ilmiah saya tadi juga sempat baca, mulai dari yang luar negeri sampai dalam negeri, tidak ada sesuatu pun yang menolak, bahkan semuanya mendukung, mengarahkan bagaimana yang namanya puasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari syariat kita sebagai umat Islam punya dampak yang luar biasa sebagai sebuah proses pengobatan secara alami, sekaligus juga deteksi dini, sekaligus juga sebagai upaya pencegahan. Baik, ini yang menarik, beberapa tulisan yang sempat saya baca dalam beberapa penelitian oleh kedokteran. Artinya hari ini jamaah yang diberkati Allah, banyak temuan ilmu pengetahuan yang memperkuat ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tusrifu, ini memang sesuatu yang sangat relevan dan hari ini pun juga banyak didorong oleh para ahli kesehatan. Kalau ingin sehat hari ini, hati-hati makanannya, gitu ya. Dan salah satunya jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingat, kalau kita ini makan ini yang namanya apa ya, bisa sulit kita kendalikan, bisa jadi sangat sulit kita kendalikan. Maka kita tadi saya sebutkan, kita itu sebenarnya sudah luar biasa, sudah diberikan oleh Allah instrumennya. Bagaimana kita hari ini kan mesti ditawari ya, makanan yang enak, makanan yang lezat, iklan berbagai macam. Mungkin sekarang ada konten kreator kuliner dan macam-macam itu. Dorongannya adalah bagaimana kita terus tidak bisa lepas dari urusan kuliner. Tapi inilah yang sangat indah, saya ingin mengkaitkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini memberikan satu pedoman wala tusrifu, dengan kita mampu mengendalikan kita batas kapan kita harus berhenti dan bahkan kapan kita harus makan. Maka hari ini juga sudah sering saya banyak baca juga, makan itu tidak harus sehari 3 kali, benar ya? Atau kita itu sudah terlanjur terikat oleh jam. Oh, kalau pokoknya jenenge jam itu kudu sarapan. Terus kok jam 12 duhuran, bagi duhuran kudu maksi. Makan siang rolasan. Itu sesuatu hal yang ya ini mungkin bisa jadi kontroversial, tapi sering dikatakan hari ini beberapa itu adalah kapitalis katanya. Karena apa? Karena itu bagian dari corporate kepentingan bisnis gitu ya. Bagaimana orang itu harus banyak makan, harus cinta kuliner, jadi harus banyak makan karena ada kepentingan ekonomi. Katanya begitu. Jadi suatu hal yang mungkin bisa kita kaji gitu ya. Dan kalau sudah habis isya ini, habis maghrib ini, ya kalau bapak ibu makan malamnya habis maghrib atau habis isya, atau jangan-jangan nanti habis maghrib makan nanti jam 10 bakmi gitu ya, mungkin begitu ya. Nah, jadi ini sesuatu hal yang perlu kita kaji ulang, bagaimana kita ini mampu ya menetapkan jam kapan kita harus makan. Dan kita sekali lagi tadi saya sampaikan, kita ini sudah diajari dengan puasa ya. Sangat sayang kalau kita hanya bicara puasa hanya di bulan Ramadan saja, bahwa siklus kehidupan kita ini kan ada 11 bulan di luar bulan Ramadan. Maka tentu di sini rekomendasinya ya tentunya kalau dikaitkan dengan manfaatnya tadi, maka rekomendasinya adalah bagaimana kita di umat Islam ya tetap harus memperbanyak puasa. Nah, kira-kira begitu saya baca, yang lain juga begitu. Walaupun apalagi kita sudah punya instrumen tadi itu, tidak ada Ramadan, kita masih ada puasa sunnah. Jadi tidak makan tapi juga punya pahala, kan begitu kan? Mulai dari yang intensitasnya tidak panjang, misalnya sebulan
3 kali. Itu sebagai pilihan. Wah, aku nek kakean abot ya, sebulan 3 kali. Ya, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Terus nek pengen rada lumayan seminggu 2 kali. Senin, Kamis. Kok isih kesini kan pengen kue akeh poso. Nah, juga ada ininya, sudah ada instrumennya yang juga berpahala. Nah, gitu ya. Maka jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kalau kita hanya bicara puasa, kemanfaatan puasa itu hanya di bulan Ramadan. Dan tadi kesimpulan beberapa teori kesehatan hari ini pun juga begitu. Bahkan sampai kalau kita ini sedang tidak puasa pun, ya, tidak puasa sekalipun, tetap bagaimana kita itu menjaga waktu makan. Nah, sering disebut dengan intermittent fasting atau IF. Ya, jadi berapa? 16 jam puasa atau 14 jam puasa, 16 jam puasa, betul ya? 8 jam makan, ya. Atau tadi 14 jam puasa, terus jam makannya ada di interval 10 jam. Nah, gitu, dari 24 jam itu, misalnya begitu. Jadi tidak menjadikan diri kita itu betul-betul ya tidak bisa lepas dari aktivitas makan itu. Bahwa ya tentu bagaimana Pak Syafi'i dengan UMKM kita. Nah, tentu di situ nanti ada yang, karena saya lihat kemarin beberapa dampingan UMKM saya itu juga kebanyakan hampir lebih dari 90% itu di bidang UMKM kuliner. Ya, itu jadi nanti tentu di situ adalah apa ya, dari sisi apa, jenis ya, bagaimana jenis makan yang sehat, menu sehat gitu ya. Kemudian juga bagaimana itu diarahkan tetap bisa berkembang. Nah, bagi kita tentu hari ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala tentang masalah bagaimana pengaturan makan ini ya, nanti bisa dikaji lebih dalam. Disingkatnya kurang lebih kesimpulannya adalah bagaimana kita menjadikan kebiasaan berpuasa ini menjadi sesuatu yang bisa dan tetap perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Pilihannya ada suatu instrumen ibadah yang juga diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang masih bisa kita lakukan, yang itu jelas kalau nanti dikaitkan dengan kesehatan sangat positif, punya dampak yang sangat luar biasa bagi kesehatan kita, gitu ya. Dan kemudian yang terakhir catatannya adalah puasa yang kita lakukan itu memberikan satu bentuk pengaturan perilaku, pola perilaku diri kita di dalam memandang makanan. Makanan itu adalah sesuatu yang perlu kita makan dengan asupan yang bergizi seimbang, gitu ya. Tapi tetap ada jam-jam yang harus kita kelola. Jangan sampai masuk di dalam batasnya tadi, batas yang berlebihan. Nah, inilah manfaat Bapak Ibu ketika kita alhamdulillah sudah dikaruniai kemampuan untuk merutinkan puasa, itu kita jadi ya rada napa meniku kuat godaan gitu. Karena godaannya pas poso mungkin lebih ringan ya dibanding di luar puasa. Ya, di luar puasa orang banyak jualan, orang banyak tidak puasa, maka ya dono ketemu panganan, dono ketemu panganan. Tapi insya Allah dengan kita terbiasa puasa, maka kita ada punya kemampuan dalam diri kita, pengendalian yang ada dalam diri kita. Kapan kita ini, wah jamnya makan, memang sudah waktunya makan, tapi bagaimana kemudian tadi waktu tadi, kalau ya ini sekedar saran ataupun mungkin juga sesuatu yang bisa dijadikan pertimbangan bagi Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam hitungan tadi itu saya mencoba untuk mempraktekkan itu, misalnya tadi 14 jam kita makan dan 10 jam. Nanti lama-lama bisa kita perpendek lagi, sehingga kita punya kesempatan di dalam tubuh kita ini untuk melakukan proses perbaikan metabolisme tubuh, kesempatan beristirahat, dan juga memberikan kemanfaatan yang nanti juga akan dirasakan secara langsung oleh
tubuh kita ketika kita tadi tidak berlebih-lebihan, ya seperti disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, wala tusrifu. Nah, ini betul-betul bisa membentuk cara pandang kita dan perilaku kita terhadap aktivitas konsumsi kita dalam makan dan minum itu. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga untuk ini menjadi satu sarana kita untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita secara optimal, termasuk juga menjalankan tugas-tugas ibadah kita secara maksimal. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit